pemerintah Ethiopia sudah mengumumkan kasus pertama positif corona. Kemudian setelah Jumat diumumkan, Senin pemerintah mengambil langkah cepat, sekolah ditutup, keperluan publik semua di-cancel. Nah, kita akan ngomongin sekarang adalah seperti apa kita warga Indonesia di Addis Ababa, Ethiopia ini menghadapi situasi seperti ini. Yang rilis pertama tertanggal 16 Maret secara garis besar sudah ada di tulisan pembuka. Kemudian rilis kedua tanggal 20 Maret yang menarik adalah bahwa pemerintah memperlakukan 14 hari karantina bagi seluruh penumpang yang tiba di Ethiopia. Selain itu, hal yang paling menarik yang saya bandingkan dengan Indonesia adalah pemerintah sini punya kebijakan khusus untuk membebaskan tahanan-tahanan yang katakanlah kejahatannya minim, tingkat kejahatannya minim, dan yang juga sudah akan selesai masa tahanannya untuk dilepas. Hal ini untuk menghindari terjadinya overcrowded di penjara-penjara atau rumah tahanan. Rilis kedua oleh pemerintah pusat Ethiopia adalah menekankan soal kejadian atau insiden yang menyerang banyak orang asing di Ethiopia. Pemerintah Ethiopia menegaskan bahwa kejahatan semacam itu tidak bisa diterima dan menyadarkan bahwa virus ini tidak mengenal kebangsaan. Jadi tolong tidak lagi diskriminatif terhadap orang-orang asing di Ethiopia. Sementara di rilis terakhir yang dikeluarkan hari ini, hal menarik adalah keterlibatan aparat keamanan untuk memastikan tidak ada pengumpulan massa yang besar di Ethiopia. Ini menarik karena di beberapa daerah di Ethiopia masih terjadi gejolak sosial maupun politik yang sedikit-sedikit mengumpulkan massa. Kasus terakhir terjadi sekitar akhir pekan lalu, sekitar hari Jumat, di daerah Gondar yang ada di provinsi, mereka menyebut negara bagian, sedang ada unrest dari tokoh oposisi yang menyebabkan bentrokan antara aparat dengan massa pendukungnya, membuat jatuh korban sebanyak 3 orang. Nah, pembatasan social gathering seperti ini untuk konteks ibu kota Addis Ababa mungkin akan gampang dikontrol pemerintah pusat. Sementara untuk daerah-daerah yang bergejolak seperti Amhara, Oromo, West Bengal, dan lain-lain mungkin agak susah saya bayangin. Upaya pencegahan COVID menyebar di Ethiopia yang diambil pemerintah setempat, menurut pendapat saya pribadi cukup progresif ya. Sejak pertama kali diumumkan hari Jumat ada 1 positif, hari Seninnya ketika orang kembali beraktivitas seperti biasa, pemerintah sudah memutuskan untuk menutup sekolah-sekolah. Salah satu langkah yang progresif dan tidak terpikirkan selama ini adalah untuk membebaskan sejumlah tahanan yang katakanlah kejahatannya ringan dengan masa hukuman yang ringan juga untuk segera dibebaskan untuk menghindari terjadinya overcrowded di dalam penjara-penjara. Hal lain yang dilakukan pemerintah Ethiopia adalah dengan melarang semua pertemuan-pertemuan besar. Sebagai gambaran, Ethiopia ini adalah, let's say, pusatnya Afrika. Kantor pusat, headquarternya Afrika Union ada di sini. Sejak ada kasus corona ini, semua acara-acara seminar internasional, acara-acara besar yang melibatkan banyak orang langsung dibatalkan oleh pemerintah. Paling mengkhawatirkan bagi jurnalis, terutama jurnalis asing di Ethiopia saat ini,
adalah soal rasisme sebagian orang lokal. Nggak semua memang orang Ethiopia melakukan ini. Orang-orang asing diteriakin corona, corona. Kemudian sampai saat ini sampai sekarang sih sudah ada 2 orang korban kekerasan orang asing di Ethiopia. Setahu saya dari grup ojol asing di sini, mereka rata-rata membatasi diri untuk tidak melakukan peliputan yang tidak penting untuk sampai saat ini. Demikian juga untuk orang asing yang non-jurnalis misalnya di Ethiopia ini, mereka setahu saya sudah mulai membatasi diri untuk tidak pergi keluar ke daerah-daerah publik. Karena kasus-kasus diskriminasi secara ras terhadap orang asing di Ethiopia yang dilakukan oleh orang lokal, itu terjadi terhadap banyak warga negara, diantaranya orang Jerman mengalami, orang Amerika, orang Cina, terutama karena Cina sendiri banyak di Ethiopia ini. Paling banyak warga asing adalah warga Cina, warga Jepang, warga Korea, termasuk salah satu terakhir terjadi terhadap rekan saya warga negara Indonesia juga. Ada keraguan, hampir sama mungkin dengan beberapa kritik maupun keraguan di Indonesia bahwa angka kita baru 500, baru sekian, karena belum ada tes massal, karena belum ada alat untuk memastikan seseorang kena atau tidak. Di Ethiopia ini juga ada keraguan seperti itu, bahwa angkanya masih segitu 2 digit sampai sekarang, karena emang tidak ada tes yang komprehensif dari pemerintah untuk memastikan siapa yang kena, siapa yang tidak. Untuk sebagai gambaran juga, kalau dibandingkan Ethiopia dan Indonesia, untuk layanan kesehatan dan fasilitas kesehatan, saya masih bisa bilang layanan dan fasilitas kesehatan Indonesia jauh lebih baik. Oleh karena itu, kenapa cuma 11? Keraguan saya kemungkinan karena emang fasilitas dan layanan kesehatan di sini belum bisa menjangkau untuk mencari tahu angka yang sebenarnya. Umur demokrasi mereka masih muda. Belum 2 tahun bahkan sejak Prime Minister baru Abiy Ahmed ini berkuasa, dan Perdana Menteri yang sekarang ini yang membuka pintu-pintu demokrasi dengan membebaskan tahanan politik, membebaskan partai politik, para refugee yang keluar karena alasan politik kemudian diminta pulang untuk membangun bersama. Jadi umur demokrasi sini belum matang. Tantangan terberat jurnalis adalah menghindari hoax tadi. Belum lagi ditambah bahwa kondisi di sini, politik di sini, partai politik, pembagian negara bagian ataupun provinsi di kita, semua berdasarkan etnis. Jadi sangat gampang di sini ada sentimen etnis tertentu terhadap etnis lain, apalagi terhadap kita warga asing. Gambar di foto itu adalah koresponden sebuah media dari Amerika, dan yang bersangkutan sendiri adalah warga negara Amerika. Saya sendiri tidak akan menyebutkan nama media dan nama yang bersangkutan. Cukup sebagai gambaran bahwa wartawan sendiri pun jadi korban hoax seperti ini. Untuk konteks rapid test sendiri di Ethiopia mungkin hampir sama dengan Indonesia. Alat rapid test baru tiba. Jika di Ethiopia alat rapid test baru tiba persis kemarin, yang merupakan sumbangan dari Jack Ma. Sementara untuk konteks KBRI, protokol menjalankan KBRI, sejak pertama diumumkan kasus positif corona pertanggal 13 Maret lalu, seharusnya ada beberapa acara KBRI sejak itu sampai sekarang yang melibatkan warga lokal dan tamu luar sudah dibatalkan. Terakhir misalnya pertanggal 17 Maret kemarin, KBRI tidak lagi melayani layanan visa yang datang by their own, yang datang mandiri. Semua layanan yang hendak mengajukan visa ke Indonesia misalnya dan ke hal konsuler lain harus by appointment. Ini ditujukan agar tidak terjadi penumpukan orang yang punya urusan dengan KBRI. Hal lain yang diterapkan KBRI adalah mewajibkan semua staf, baik orang lokal maupun warga Indonesianya, setiap tiba di KBRI untuk langsung mencuci tangan
Demikian juga selang berapa lama harus rutin mencuci tangan, dan untuk pegawai lokal, staf lokal warga Ethiopia diwajibkan menggunakan masker di lingkungan KBRI, demikian juga terhadap staf lainnya. Selama freelance di sini saya sudah beberapa kali mengirimkan karya, diantaranya ke media seperti Tempo, baik majalah maupun online, Net TV, Tagar, dan lain-lain. Apakah saya pernah mengalami perlakuan tidak mengenakan? Sejauh ini saya tidak mengalami hal itu. Beruntungnya kita sebagai warga Indonesia punya peribahasa yang kurang lebih di mana lah bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi selalu saya menghargai kearifan-kearifan lokal sehingga mereka lebih friendly. Setidaknya itu upaya yang kita lakukan. Dalam sepekan terakhir sebelum sekarang hari Senin, barang-barang seperti masker, hand sanitizer, dan vitamin enggak lah, lebih ke masker dan hand sanitizer ini diborong orang habis-habisan, kosong di semua apotek, kosong di semua supermarket, dan bahkan tidak hanya di situ, sama seperti di banyak negara juga termasuk di Indonesia, orang-orang juga menumpuk bahan-bahan makanan, takut terjadi lockdown sehingga tidak bisa keluar rumah. Dampak ekonomi saya pikir hampir sama dengan semua negara yang jadi korban pandemi corona. Ethiopia juga terdampak. Yang terbaru adalah Ethiopian Airlines sendiri, karena penutupan hingga sampai saat ini sudah 30 destinasi ditutup. Karena penutupan destinasi penerbangan, mereka sudah mendeklarasikan kerugian mencapai lebih dari $100. Sampai saat ini belum terjadi gejolak bahwa rumah sakit penuh untuk menampung para suspek, baik yang positif maupun masih belum terdeteksi corona. Pemerintah sini sudah menetapkan ada 3 rumah sakit besar sebagai rumah sakit rujukan pandemi corona ini, dan sampai sekarang tidak terjadi hal yang seperti di Indonesia di mana terjadi penumpukan pasien. Dan sebagai gambaran tadi seperti saya sebutkan bahwa fasilitas dan layanan kesehatan Ethiopia ini masih di bawah Indonesia lah. Apa langkah pemerintah? Ethiopia udah jelas, mereka membebaskan tahanan-tahanan yang ringan, yang masa hukumannya akan habis dalam berapa bulan ke depan, mereka akan membebaskan, menghindari overcrowded. Di Indonesia apakah kepikiran seperti itu? Yang kedua yang berbeda, misalnya saya perhatikan, di Jakarta terutama, yang terjadi adalah pengurangan frekuensi angkutan umum. Hal itu malah membuat bertumpuknya orang dalam satu kendaraan umum tertentu, baik kereta maupun bus. Sementara di sini pemerintah mengerahkan bus-bus milik pemerintah secara gratis agar tidak terjadi penumpukan penumpang dalam satu moda transportasi. Persoalan kendala minimnya tidak hanya alat pelindung diri juga terjadi di sini seperti di Indonesia. Permasalahan di sini diperparah dengan tidak adanya industri yang mendukung seperti farmasi, alat-alat medis, dan segala macam fasilitas kesehatan. Ethiopia tidak punya industri itu, mereka semua serba impor. Bayangkan ketika situasi seperti ini, semua perdagangan, semua lalu lintas barang dan orang dibatasi, situasi Ethiopia yang juga landlocked akan semakin sulit. Cara pemerintah mengatasi di sini, mereka lebih pada menggugah hati donor-donor untuk menyumbang. Yang terakhir, selain Jack Ma sendiri kiriman barangnya baru nyampe kemarin hari Minggu. Dia menyumbang sekitar 1,2 juta testing kit, 6 juta masker, dan 60.000 protective suit
atau APD beserta face shield-nya. Betul, kondisi keterbukaan informasi di sini sebenarnya masih menjadi pertanyaan karena mereka baru, katakanlah sekarang dalam proses transisi dari zaman kegelapan menuju era demokrasi. Platform komunikasi sebenarnya paling efektif untuk kita yang di kota adalah internet, karena setiap apa yang disampaikan pemerintah kemudian cepat menyebar. Permasalahannya adalah shutdown internet masih terjadi saat ini, masih terjadi di beberapa negara, di beberapa daerah di Ethiopia seperti West Oromo misalnya, karena di sana ada social unrest terkait dengan politik. Politik di sini sangat tersegregasi oleh etnis. Partai politik, negara bagian, semuanya di sini berdasarkan etnis. Jadi ada daerah-daerah yang kemudian emang anti sama pemerintahan pusat, di sana masih terjadi gejolak politik. Sudah ada tulisan dari expert di sini, dari ahli di sini, mengkhawatirkan untuk daerah-daerah, untuk masyarakat daerah seperti itu, bagaimana mereka mengakses informasi, karena keterbukaan informasi sendiri di sini masih dalam tahap balita lah. Tapi kemudian ada yang menarik yang dilakukan oleh pemerintah Ethiopia dan Ethio Telkom. Mereka mengganti nada tunggu ketika kita menghubungi seseorang, karena nada tunggu biasanya atau ketika kalau orang itu berlangganan lagu biasanya akan terpasang lagu. Nah, pemerintah bersama Ethio Telkom di sini mengganti nada tunggu dengan pengumuman dalam bahasa Amharic yang kurang lebih agar berwaspada, sering cuci tangan, dan jaga jarak aman dengan orang sekitar kita. Tingkat kepatuhan warga Ethiopia terhadap katakanlah anjuran pemerintah, saya berdasarkan pengamatan saya sendiri cukup patuh. Saya tidak tahu apakah ini terkait dengan sejarah mereka punya pengalaman di bawah kepemimpinan pemerintahan yang otoriter sampai 2018 kemarin. Jadi setiap apa-apa di sini, aparat keamanan akan turun, semua akan tertib dan patuh ketika pemerintah pusat sudah mengeluarkan anjurannya. Apakah itu yang menyebabkan kemudian tingkat infeksi COVID di Ethiopia ini masih 11? Belum ada penelitian yang lebih lanjut atau belum ada bukti yang sahih untuk mengatakan hal itu. Betul, pekerja informal dan yang pekerja lapangan, katakanlah income dari apa yang mereka lakukan sehari-hari di sini cukup tinggi, sama seperti Indonesia. Sampai sekarang belum ada keterangan apapun dari pemerintah soal mengatasi itu. Tapi yang pasti pemerintah Ethiopia barusan juga mengumumkan seperti dirilis yang terakhir yang per hari ini, mereka mengalokasikan sekitar 5 miliar mata uang sini 5 miliar untuk mengatasi penyebaran COVID ini. Apakah 5 miliar itu sekitar 2,5 triliun? Apakah 2,5 triliun rupiah ini cuma untuk aspek kesehatan, ataukah juga untuk subsidi atau menunjang pendapatan warganya yang terdampak oleh penyebaran virus ini? Masih belum ada kejelasan lebih lanjut. Sempat ada anggapan di Ethiopia, setidaknya tempat saya tinggal, bahwa orang kulit hitam, orang Afrika itu kebal terhadap corona. Itu saya dapat sendiri dari teman saya jauh sebelum ada kasus pertama di tanggal 13 Maret ini. Saya ngobrol sama teman Ethiopia, dia mengatakan bahwa kami ini kebal terhadap corona, kamu tidak, gitu-gitu. Saya kemudian minta penjelasan, dari mana kamu tahu itu? Dia ngirim satu link berita, kemudian saya baca, dan dia salah menerjemahkan. Yang dibaca dari artikel itu adalah ada 2 orang secara bersamaan, orang kulit putih, kejadiannya bukan di Ethiopia, kejadian di negara lain. Ada 2 orang secara bersamaan dites di negara tersebut, atau orang kulit putih, 1 orang Afrika memang. Nah, kemudian hasil tes menyebutkan, saat kata-kata dokter dalam artikel itu menyebutkan yang kulit hitam ini imun, sementara yang kulit putih, orang bulenya, kena.
Nah, kemudian itu digeneralisasi oleh mereka bahwa orang kulit hitam kebal terhadap corona, dan ternyata tidak. Nah, sejak ada itu menyebar berita bahwa cerita bahwa orang kulit hitam kebal itu menyebar. Nggak di cuma satu sumber itu aja, menyebar di antara mereka, sehingga mereka beranggapan kemudian orang asing lah yang bisa kena, orang asing yang kemudian bawa ke sini. Itu kemudian terbantah ketika dari 11 angka positif corona sekarang sudah ada 2 orang Ethiopia. Saya tidak tahu soal lockdown dan menjaga jarak fisikal itu efektif atau tidak. Yang ditanya soal Ethiopia, apakah punya pendekatan sosial yang unik yang ada di Ethiopia? Sejauh ini, sepengamatan saya tidak ada. Ethiopia justru upaya-upaya yang dilakukan, anjuran-anjuran yang dilakukan oleh pemerintah Ethiopia terhadap warganya adalah yang berdasarkan dari luar, seperti lockdown. Per hari ini Ethiopia misalnya memberlakukan penutupan perbatasan, kemudian juga social distancing, itu juga diberlakukan di sini hingga sampai pada membatalkan semua acara-acara publik, penutupan bar, itu yang dilakukan Ethiopia, yang menurut saya lebih mencontoh terhadap apa yang terjadi di luar Ethiopia. Kalau pendekatan unik ala Ethiopia sendiri belum ada hingga saat ini. Pemerintah Ethiopia menganggarkan 2,5 triliun untuk penanganan corona ini, tapi belum ada penjelasan lebih lanjut apa anggaran ini hanya untuk aspek medisnya saja, mendatangkan alat-alat, obat-obatan, dan lain-lainnya, apakah juga termasuk untuk men-tackle kesulitan ekonomi para pekerja informal. Salah satu hal positif lain dari kebijakan pemerintah Ethiopia yang melindungi warganya adalah per hari ini semua orang yang datang ke Ethiopia, tiba di Ethiopia di bandara internasionalnya akan diisolasi selama 14 hari tanpa kecuali siapa saja. Akan diisolasi 14 hari di 3 tempat yang ditentukan oleh pemerintah. Setelah rilis itu, kemudian yang terbaru adalah pemerintah Addis Ababa dalam statementnya menyebut bahwa semua biaya yang dikeluarkan isolasi 14 hari tadi untuk semua orang tadi akan diinapkan di 3 hotel yang ditentukan oleh pemerintah, dan semua add-on personal cost, artinya setiap orang yang tiba di Ethiopia harus membayar 14 hari nginap di hotel selama masa karantina wajib oleh pemerintah Ethiopia. Tapi kemudian pemerintah Addis Ababa menggelontorkan dana akan membayari biaya nginap 14 hari itu, karantina di hotel itu selama 14 hari untuk setiap warga Ethiopia. Artinya ada keberpihakan pemerintah terhadap warga Ethiopia. Sampai sekarang kan belum ada bukti empiris ini berhasil. Yang mengkhawatirkan adalah kemungkinan karantina 14 hari ini, self karantina ini yang diharuskan diwajibkan pemerintah Ethiopia, mungkin akan bekerja untuk incoming yang akan datang, yang menuju Ethiopia yang membawa virus. Tapi kemudian yang sudah ada di Ethiopia, existing di Ethiopia, itu tidak ketahuan. Apakah menahan laju pandemik? Belum tentu, karena corona yang ada di Ethiopia sendiri belum terdeteksi secara lengkap. Bahwa pandemik corona di Ethiopia akan bertambah, kemungkinan besar iya, karena sudah masuk duluan sebelum karantina 14 hari ini diberlakukan oleh pemerintah Ethiopia. Menurut saya pribadi, awareness warga Ethiopia terhadap corona ini sudah ada bahkan jauh sebelum kasus pertama positif. Ini terbukti dari teriakan-teriakan warga, protes-protes warga Ethiopia terhadap pemerintah untuk segera menutup jalur penerbangan internasional, terutama ke Cina ketika itu. Karena Ethiopian Airlines sendiri punya 5 destinasi ke Cina di 5 kota berbeda. Warga Ethiopia sudah teriak untuk tutuplah sebelum virus itu masuk. Yang kedua, kerjasama antar negara Afrika agar corona tidak meluas, saya melihatnya cukup baik ya, karena kebetulan headquarter Afrika Union ada di Addis Ababa ini,
Jadi setiap perkembangan corona akan diupdate oleh Afrika Union, negara-negara Afrika mana saja yang kena, termasuk juga diupdate pemerintah Ethiopia. Soal kerjasama di antara mereka misalnya, salah satu yang dipertahankan Ethiopian Airlines, penerbangan nasional Ethiopia ini, mereka tidak menutup penerbangan ke Afrika terutama untuk membawa bantuan medis maupun makanan. Jadi soal kerjasama antar negara Afrika menurut saya cukup baik dalam menangani pandemi ini. Dampak terhadap perekonomian Ethiopia sejauh ini belum ada analisa atau pernyataan yang empiris soal sudah berapa melambat, sudah berapa kerugian dialami. Salah satu yang sudah menyebut mengalami kerugian adalah kembali lagi Ethiopian Airlines sendiri. Mereka menyebut sudah mengalami kerugian lebih dari $100 juta karena berkurangnya penumpang dan penutupan sejumlah destinasi. Baru sejauh itu, tapi yang pasti Ethiopia terpengaruh ekonominya dapat dipastikan terpengaruh mengingat mereka landlocked, arus barang harus didatangkan lewat udara maupun darat. Sementara per hari ini semua perbatasan darat sudah ditutup oleh pemerintah Ethiopia.